Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sekarang waktu pelajaran IPS. Marilah anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran kita berdoa dulu dengan bacaan Fatihah. Semoga ilmu kita bermanfaat dan barokah. Anak-anakku sekalian, materi kita pada hari ini adalah mengenai ekonomi maritim. Anak-anakku sekalian, penguatan ekonomi maritim atau aktivitas ekonomi maritim ini menyangkut ekspor dan impor. Adapun kegiatan ekspor dan impor memerlukan produk barang dan jasa sebagai komoditas perdagangan internasional. Sekarang akan Ibu Hindun jelaskan mengenai ekonomi maritim. Penguatan ekonomi maritim itu adalah aktivitas ekspor dan impor dan memerlukan barang atau jasa yang digunakan sebagai komoditas perdagangan antar negara untuk mendukung ketersediaan komoditas perdagangan antar negara atau internasional. Perlu upaya peningkatan ekonomi maritim. Sekarang saya jelaskan mengenai potensi ekonomi maritim. Istilah ekonomi maritim seringkali disamakan dengan ekonomi kelautan. Pada kenyataannya, kedua istilah tersebut memiliki arti yang berbeda. Sekarang akan saya jelaskan mengenai perbedaan antara ekonomi kelautan atau marine ekonomi. Ekonomi kelautan atau marine ekonomi adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, sekarang akan Bu Hindun jelaskan mengenai contoh dari sumber daya kelautan. Yang pertama itu antara lain sumber daya ikan laut, yang kedua sumber daya laut, yang ketiga perikanan darat atau air tawar, yang keempat adalah perikanan budidaya air laut. Sekarang langkah-langkah pemanfaatan ekonomi kelautan. Yang pertama, daya guna potensi kelautan. Nah, daya guna potensi kelautan akan Bu Hindun jelaskan, yaitu potensi ekonomi sumber daya kelautan dan perikanan dengan melakukan terobosan inovasi teknologi di bidang penangkapan dan budidaya, permodalan data dan informasi, serta kelembagaan bisnis yang kuat. Yang kedua, yaitu mengenai pengawasan dan pengendalian hasil laut. Nah, pengawasan dan pengendalian hasil laut itu antara lain yaitu penangkapan melalui penerapan sistem monitoring, controlling, dan surveillance atau MSC yang merupakan bagian integral dan rencana pengelolaan perikanan, penataan kembali kelembagaan pengawasan dan sarana pengawasan yang diperlukan. Sekarang yang ketiga yaitu pembuatan aturan pengelolaan. Pembuatan aturan pengelolaan ini antara lain adalah pemberian izin dan meninjau kembali izin yang telah dikeluarkan serta sanksi yang tegas terhadap pihak-pihak yang tidak memenuhi ketentuan. Sekarang Ibu lanjutkan, apa itu ekonomi maritim? Ya, tadi sudah dijelaskan itu ekonomi kelautan. Sekarang Bu Hindun jelaskan mengenai ekonomi maritim. Karena anak-anak itu kadang-kadang rancu mengenai ekonomi kelautan maupun ekonomi maritim. Ternyata kalau kalian sudah belajar ini, artinya adalah berbeda. Sekarang Bu Hindun jelaskan mengenai ekonomi maritim atau maritim ekonomi.
Apa itu? Kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal, dan perawatan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri jasa terkait. Nah, ini ya. Nah, ini adalah contoh ekonomi maritim yang ada di laut. Jadi yang perlu kalian lihat, ada gambar di sini adalah mengenai kapal. Jadi transportasi maritim itu otomatis adalah transportasi laut yang ada. Ini ada kaitannya mengenai sumber daya alam kita juga yang ada di laut. Karena 70% kekayaan masyarakat Indonesia itu ada di laut. Nah, sekarang Bu Indun jelaskan mengenai pembangunan di bidang kelautan ya, yang ada kaitannya dengan kemaritiman. Yang pertama, menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Yang kedua, terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. Yang keempat, peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan, pembudidayaan ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil. Sekarang Bu Indun lanjutkan mengenai sektor ekonomi maritim di Indonesia. Sektor ekonomi maritim yang ada di Indonesia itu ada 3. Yang pertama adalah perikanan. Apa yang dimaksud itu perikanan? Jadi sektor perikanan di Indonesia ini sangat besar dan harus dikelola sebaik mungkin. Sektor perikanan di Indonesia dapat mendukung Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di seluruh Asia. Jadi Indonesia ini adalah negara penghasil perikanan terbesar di seluruh benua Asia. Sekarang yang kedua, pelayaran. Nah, sekarang Bu Indun jelaskan mengenai sektor pelayaran. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar. Jadi Indonesia itu adalah merupakan negara terbesar kepulauannya nomor 1 di seluruh Asia. Nomor 2 itu adalah Jepang. Ya. Di Indonesia memiliki banyak tantangan industri pelayaran yang harus kita hadapi. Di situ tempatnya. Sehingga sumber daya manusia di bidang pelayaran itu juga harus kita tingkatkan sehingga pelayaran bisa berkembang dengan baik. Yang ketiga yaitu pariwisata bahari. Jadi kalian harus tahu ya, kalau Bu Indun sering menjelaskan ke anak-anak apa itu bahari, itu sebetulnya artinya juga sama dengan maritim. Jika pariwisata bahari di Indonesia itu dapat dimaksimalkan, akan menimbulkan dampak positif. Ya, banyak investor asing itu masuk ke Indonesia itu melalui pariwisata bahari. Contohnya yaitu pariwisata bahari di Raja Ampat. Nah, Raja Ampat itu ada di Papua, yaitu anak-anak yang perlu saya sampaikan ya, antara lain mengenai sektor ekonomi maritim di Indonesia itu tadi ada 3, dan ini secara garis besarnya saja, tapi isinya sudah Bu Indun jelaskan. Kalau ingin lebih jelas lagi kalian bisa lihat di LKS ya anak-anak ya. Terus sekarang Bu Indun jelaskan lagi mengenai masalah ekonomi maritim. Adapun kebijaksanaan ekonomi maritim ini antara lain Indonesia mengenai ekonomi maritim yang pertama ini adalah mengembangkan pengolahan ikan. Yang kedua, menyediakan lahan khusus untuk pengembangan ekonomi maritim. Yang ketiga, meningkatkan pengelolaan pelabuhan serta alat-alat penunjang aktivitas pelabuhan dan menjalin kerjasama internasional. Yang keempat, perbaikan sumber daya manusia
dan membuka jurusan ekonomi maritim di perguruan tinggi yang berorientasi pada pengembangan industri maritim. Ya itu saja anak-anakku sekalian yang Bu Hindun sampaikan, mudah-mudahan ilmu yang diberikan tadi bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.